إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آمين الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar, yaitu mempelajari ajaran agama kita, yaitu agama Islam, yang ini merupakan kewajiban kita bagi setiap muslim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tulabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu agama ini merupakan fariidah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena di dalam Islam setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan, yang kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan tuntunan, dan tentunya itu tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan kita belajar, ya. Maka di antara ilmu yang perlu untuk kita ketahui terutama di waktu-waktu yang sebentar lagi insyaallah akan kita jalani, ya, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya, atau yang kita sebut dengan bulan haji, ya, yaitu ada satu ibadah yang sangat agung di sana, yaitu ibadah haji. Kemudian bagi yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, maka ada ibadah tersendiri yaitu ibadah udhiyah, yaitu menyembelih hewan di tanggal 10 atau 11, 12 dan 13-nya, ya. Oleh karena itu kita perlu untuk mempelajari hal tersebut, terutama kita yang sekarang ini belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Akan tapi kemungkinan, ya, dan insyaallah kita mampu untuk melaksanakan ibadah yang selainnya, yaitu selain ibadah haji yang juga ini disyariatkan bagi orang yang belum mampu haji, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Maka kita perlu mempelajari
hal tersebut. Maka malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mempelajari tentang apa itu dan hukum-hukumnya, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah udhiyah, ibadah berkurban yang insyaallah akan kita laksanakan kurang lebih sekitar 20 hari lagi ya. Ini kemungkinan sudah masuk tanggal 19 atau 20 Zulqa'dah ya. Baik, saya ambilkan di sini dari kitab fikih Al-Wajiz ya, fi fiqh sunnah wal kitabil aziz, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi ya. Dan kitab ini ringkas, ini hanya membahas tentang poin-poin saja. Tentunya tidak mungkin akan kita semuanya permasalahan dalam masalah udhiyah nantinya akan kita selesaikan satu malam, karena ini tidak mungkin, tapi akan kita poin-poinkan nanti di sini. Adapun nanti mungkin ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah berkurban yang akan kita laksanakan, itu tentunya kita jangan segan-segan nanti untuk bertanya ya, untuk bertanya. Mungkin di luar majelis kita bertanya ketika kita bertemu dengan ustadz atau orang yang paham tentang masalah sekitar hukum udhiyah ini, maka kita jangan malu-malu untuk bertanya. Apalagi kalau kita sebagai pelaku yaitu seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah penyembelihan. Artinya kita sudah niatkan akan berkurban tahun ini. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah kurban hendaknya kita benar-benar ketahui. Jangan sampai kita tidak mengetahui atau malu bertanya dan kita hanya sekedar wis pokoknya aku iso kurban. Untuk buh syaratnya piye wis pokoknya kurban. Akhirnya kita akan kecewa nantinya tentunya. Ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, apalagi itu merupakan syarat sah dalam berkorban, tentunya nanti ketika kita di hadapan Allah SWT yang kita harapkan memanen pahala korban kita, ternyata di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan kejahilan kita dan kita tidak mau belajar, tidak mau bertanya ya. Karena amalan itu diterima oleh Allah SWT. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Baik, langsung saja tentang al-udhiyah. Di sini didefinisikan tentang udhiyah, artinya yaitu ma yudbahu minan na'am yawman nahri wa ayamat tasyrik wa ayamat tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Al-udhiyah, sembelihan, dinamakan sembelihan Idul Adha, itu adalah apa yang disembelih dari binatang ternak. Binatang ternak kapan itu? Pada hari nahar atau hari tasyrik. Hari nahar, hari sembelihan, itu adalah tanggal 10-nya, itu dikatakan yaumun nahar. Adapun ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, itu adalah tanggal 11, 12, 13 ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ayyamut tasyrik yaitu ayyamush syurbi wal akli ya. Hari-hari tasyrik itu juga hari-hari minum atau makan dan minum. Artinya di situ masih diharamkan untuk seseorang berpuasa ya, karena itu masih hari raya, dan di situ masih berlaku sembelihan ya, masih berlaku sembelihan. Jadi yang tanggal 10-nya belum sempat menyembelih, bisa menyembelih tanggal 11-nya, 12-nya, dan terakhir tanggal 13
sampai ba'da asar, ya, sampai asar, ya. Taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya udhiyah ini adalah ibadah, murni sembelihan ibadah, karena ini memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar, yaitu sebuah telaga kautsar yang itu berada di surga, surga tertinggi yang ditempati oleh Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat, ya. Adapun haud itu telaga yang berada di padang mahsyar. Dan terkadang haud disebut juga al-kautsar karena memang aliran airnya haud ini, telaganya Rasulullah SAW di padang mahsyar ini, itu mengalir dari al-kautsar yang berada di surga. Makanya terkadang al-haud itu disebut dengan al-kautsar. Tapi keduanya ini berbeda. Al-haud berada di padang mahsyar di saat manusia siap-siap untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun al-kautsar berada di surga. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, artinya ikhlas, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah. Wanhar ataf, maknanya wanhar lillah. Fashalli li rabbika wanhar li rabbik, lillah, ya. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa telaga al-kautsar tadi. Kemudian ditafsirkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga yang lainnya, bahwasanya fashalli di sini, kalimat makna solat di sini adalah solat Idul Adha. Wanhar, adapun sembelihlah ini, sembelihan ini adalah sembelihan di saat Idul Adha setelah solat, ya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya menyembelih itu setelah solat, karena datang perintahnya setelah solat. Fasholli li rabbika, solat dahulu, kemudian wanhar, kemudian baru menyembelih. Kemudian juga menyembelih di sini adalah binatang udhiyah minan na'am atau minal an'am, yaitu dari jenis hewan ternak. Dan jenis hewan ternak ini kembali kepada sisi bahasa, ya. Dan dari sisi bahasa dijelaskan bahwasanya yang termasuk hewan ternak, binatang ternak itu ada 3, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing dengan berbagai macam jenisnya, ya. Unta dengan berbagai macam jenisnya, mungkin untanya Arab, untanya Mesir, mungkin agak sedikit berbeda. Yang jelas itu jenisnya unta. Sapi juga seperti itu. Makanya kerbau, ya, jamus itu termasuk boleh disembelih untuk kurban karena ini termasuk jenis sapi, ya, termasuk jenis sapi, ya. Kemudian kambing demikian juga, kambing yaitu kambing, mau kambing yang Jawa atau kambing Etawa atau disebut kambing kacang atau gembel, ya, Morino atau yang lainnya, namanya apapun, kalau itu jenis kambing boleh disembelih dan itu masuk jenis binatang ternak 3 ini. Dan tidak boleh lepas dari 3 ini,
Ya, misalnya boleh pitik wae, orang duwe binatang ternak, tak boleh. Ya, enggak boleh itu disembelih dalam rangka untuk berkorban di hari Idul Adha. Tapi kalau disembelih cuma hanya sekedar makan ya monggo. Ya. Tapi kalau niatnya untuk udhiyah maka ini sudah ditentukan, yaitu jenis hewan ternak. Kemudian hukum dari udhiyah ini ada dua pendapat ulama yang masing-masingnya sangat kuat dari pendapat ini. Yang pertama adalah wajib bagi yang mampu, ya, terikat wajib bagi yang mampu. Dan ini diantara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kayaknya saya baca fatwa beliau condong ke hukum ini, ya, walaupun tidak jazm, tidak apa istilahnya menekankan, ya, artinya tidak jelas dari ucapan beliau, ya, tapi beliau mengisyaratkan, beliau condong pada hukum yang wajib. Kemudian pendapat yang kedua yaitu sunnah muakkadah, ya, karena di sana ada yang hukumnya itu menurut istilah fikih sunnah, ya. Akan tapi ketika ditambah sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat-sangat kuat, artinya dengan derajat wajib ini kayaknya jaraknya hanya tipis, ya, jaraknya hanya tipis, ya, sunnah muakkadah. Bahkan terkadang dalam permasalahan yang lain, para ulama ketika menggunakan kalimat sunnah muakkadah itu terkadang maksudnya seperti wajib, ya, karena ketika mendefinisikan sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan dicela, terkadang seperti itu, ya. Maka hukum udhiyah ini yaitu syariat yang betul-betul amat disyariatkan di dalam ajaran Islam ini. Dan di antara dalil, ya, yang berpendapat tentang wajibnya ini adalah hadis yang diriwayatkan, hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan harta di hari Idul Adha dan tidak yudhi, tidak menyembelih hewan kurban, mau sapi atau unta atau kambing, maka Rasulullah SAW mengancam fala yaqrabanna musallana, ya, ancamannya pakai ditakkid, ya, dengan nun takkid. Kalau dalam bahasa Arab itu ditekankan betul, ya, fala yaqrabanna artinya ojo nganti kowe cedak neng tempat sholat kami. Artinya sholat apa? Sholat Idul Adha. Cara Jawane, nek duwe duit ora kurban ora sah sholat Id. Cara Jawane iki Rasulullah ngincim kayak gitu tuh. Ya. Nek kowe nganti duwe duit ora kurban, ya, wis ora sah nyedak sholat Id sisan. Ya. Apakah ini bentuk karena bencinya Rasulullah SAW kepada umatnya? Enggak. Justru ini bentuk kasih sayang, ya. Dan orang yang mengharapkan kasih sayang Nabi SAW tentunya dia akan memenuhi apa yang ditekankan oleh Nabi SAW. Ibaratnya kalau ada anak nakal,
ibunya atau bapaknya ngomong, wis dolan wae. Kowe nek dikandani orang gugu, wis ora usah mulih sisan. Kira-kira anake mulih apa ora? Nek butuh kasih sayang orang tua mulih apa ora? Ya. Tentu akan pulang, gitu. Mulih. Nek ijek butuh kasih sayang orang tua pasti pulang. Ora kok malah wah seneng sisan orang mulih, ya. Begitu juga kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang punya keluasan tapi nggak berkorban, maka jangan sholat sekalian, ya. Jangan dekat-dekat musola kami, yaitu tanah lapang yang diperuntukkan untuk sholat Idul Adha, ya. Maka kalau kita butuh kasih sayang Rasulullah SAW, tentunya kok malah jangan ya wis nek lu rasa gandeng ra korban rasa salat sisan ini. Ya, padahal mampu. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya kalau kita mampu ya sudah korban karena saya butuh kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Karena nanti pada hari kiamat kita itu akan dikenali oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun Nabi belum pernah melihat kita, Nabi akan lihat umatnya itu, yaitu dari pengaruh-pengaruh ibadah yang dilakukan, dari pengaruh-pengaruh ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini yang dijadikan dalil yang kuat bagi ulama yang mewajibkan. Ya, bagi ulama yang mewajibkan. Adapun ulama yang tidak mewajibkan, ini diantara dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza dakhala al-asyru min Dzulhijjah, apabila telah masuk tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai tanggal wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin an yudhhiya, ingin menyembelih hewan kurbannya, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an, maka jangan pernah potong kuku, jangan pernah potong rambut, atau nyuwili kulit, ya, dalam riwayat lain ambil kulitnya, ya, kulit badan kita maksudnya yang kita mau kurban, ya. Dari sini dijadikan dalil Rasulullah mengatakan man aroda, barang siapa yang ingin, berarti nek ora pengen ya ora apa-apa, ya. Tapi Masya Allah, kemarin saya baca dari ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faedah yang baru saya dapat. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalimat aroda itu tidak mesti bermakna menunjukkan tidak wajib. Beliau menggambarkan seperti misalnya seorang dan ini diambil dari hadis juga, yaitu pernah Rasulullah mengatakan sesuatu tentang aturan-aturan haji. Beliau mengatakan hendaknya seseorang melakukan ini dan ini apabila dia ingin haji atau umroh. Man aroda al-hajja wal umroh, siapa yang ingin haji dan umroh. Apakah Syekh Utsaimin mengatakan, apakah ketika disebutkan siapa yang ingin haji dan umroh kemudian hukum haji tidak wajib? Ya, wajib kan? Ya. Gambarannya kalau ingin saya berikan contoh yang lebih jelas seperti ini. Seorang ketika kita mengatakan kowe nek pengen sholat 5 waktu nutup aurat, ya, ojo katokan cendak, ya, sampai di atas lutut misalnya seperti itu. Kowe nek pengen sholat lututnya ditutup. Kalimat kowe nek pengen sholat apa berarti sholat 5 waktu kira wajib? Enggak toh, ya. Sholat 5 waktu wajib. Demikian juga kalimat ini. Kalimat man aroda di sini maksud Rasulullah SAW bukan menunjukkan Rasulullah memberikan pilihan begitu saja. Korban ya karepmu, ora karepmu, enggak. Tapi ini menunjukkan tuntunan Nabi, sing pengen korban kuwi
Aturane mulai tanggal 1 sampai nanti hewan disembelih nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut atau ngambil bagian dari tubuhnya, kulitnya misalnya. Seperti itu. Wallahu alam. Saya semakin condong dari sisi pendapat wajib alal qadir, ya. Walaupun dulu saya condong kepada sunnah muakkadahnya, ya. Taib. Jadi wajib bagi yang mampu. Taib. Tapi kalau seorang mau berkeyakinan sunnah muakkadah, ya monggo, nggak ada masalah. Ini masalah fikih, ya. Taib. Tapi ingat bahwasanya sunnah pun ini sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar ditekankan, ya. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW ini yang membuat saya sendiri condong bahwasanya ini wajib bagi yang mampu, karena Rasulullah mengancam, ya, nek ora gelem kurban padahal duwe wis ora sah salat Id sisan, ya. Baik. Kemudian kewajiban ini apakah berlaku seumur hidup, artinya sekali seumur hidup, atau setiap tahun, ya, atau setiap tahun? Karena ada sebagian manusia itu memahami korban itu sekali seumur hidup. Makanya ada yang tahun ini korban untuk bapak, kemudian tahun berikutnya ibunya, kemudian tahun berikutnya anaknya. Nanti kalau sudah keliling, sudah selesai, sudah tahun-tahun berikutnya wis rasah korban, wis tahu korban, ya. Ora korban, wis tahu, ya. Apakah seperti itu? Maka jawabannya adalah korban ini kewajiban setiap tahun berdasarkan ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar. Kalau sholat Idul Adha setahun sekali nopo sekali seumur hidup, Pak? Setahun sekali. Nah, sholat ini kan kemudian diikuti dengan perintah menyembelih, berarti menyembelih juga setahun sekali, bukan sekali seumur hidup, ya. Kemudian hadis yang lain juga, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, ya, dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, suatu saat beliau pernah wukuf di Arafah, ya, ini pas waktu haji. Kemudian ada yang bertanya, ya ayuhan, kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin, ya, udhiyatan, ya, wa atiratan. Wahai manusia, sesungguhnya ala kulli ahli baitin, kalimat ala ini juga menunjukkan biasanya untuk sesuatu yang wajib, ya. Ini juga dalil berikutnya tentang pendapat yang mewajibkan, bahwasanya wajib bagi setiap keluarga, ya, yang satu rumah setiap tahunnya, fi kulli amin, setiap tahun, udhiyatan wa atiratan. Udhiyah yaitu sembelihan Idul Adha, dan atirah. Atadruna mal atirah, kata Rasulullah SAW, apakah kalian tahu apa itu atirah? Hiya allati yusammiha an-nasu rajabiyata, yaitu yang dinamakan manusia rojabiyah, setiap rojab, ya. Dulu setiap rojab juga ada syariat penyembelihan, tapi kemudian dimansuh menurut jumhur ulama bahwasanya atirah ini sudah dimansuh dengan hadis Nabi, la fara'a wa la atirata, tidak ada fara' dan tidak ada atirah, ya. Fara' itu intinya hewan yang unta yang lahir pertama kemudian disembelih dan dipersembahkan
untuk berhala, ya. Atirah itu sembelihan rojabiyah, adapun orang jahiliyah dulu atirahnya ya untuk berhala juga, ya. Adapun yang diperintahkan Nabi SAW dalam hadis pertama yaitu atirah yang bermakna yaitu sembelihan seperti udhiyah, tapi kemudian dimansuh hukumnya dengan hadis tadi la far'a wala atirata, ini menjadi hanya udhiyah saja yang diwajibkan. Dan udhiyah di sini yang menjadi dalil hadis ini kalimat fi kulli amin, setiap tahun. Ya, setiap tahun harus ada udhiyah pada satu keluarga, ya, pada satu keluarga. Maka dari itu kalau kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tahunan, ya jangan dilaksanakan dengan ibadah sekali seumur hidup, ya. Udhiyah itu tahunan, maka laksanakan tahunan, jangan kemudian kita laksanakan sekali seumur hidup. Ada ibadah yang harian, ya, misalnya napa Pak? Sholat 5 waktu, ibadah harian, jangan dilaksanakan tahunan, ya. Nanti sholatnya Idul Fitri tok karo Idul Adha, atau jangan dilaksanakan mingguan, ya, Jumatan tok, ya. Kalau sholat 5 waktu ya harian, ya. Nanti ada ibadah yang mingguan seperti puasa Senin Kamis, ya, seminggu 2 kali, atau sholat Jumat, ya, setiap Jumat saja, ya, atau ibadah sekali seumur hidup, misalnya napa, misalnya haji, ya, haji. Tapi haji boleh dilaksanakan setiap tahun. Tapi yang kedua, ketiga dan seterusnya itu menjadi sunnah saja, ya. Adapun yang wajib itu adalah sekali seumur hidup, ya. Dan Rasulullah SAW juga hanya berhaji sekali saja semenjak diutusnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul, sekali seumur hidup. Ya, napa boleh sing sekali seumur hidup sing boten oleh dibaleni? Napa? Sunat. Ibadah sunat. Sunat kan wajib. Sinten sing pengen sunat boleh? Monggo, ya. Mungkin potongane kurang pripun ajeng dibaleni, ya. Kaya haji kita ben kurang khusyuk tak haji meneh, boleh, ya. Sunat nggih monggo nek gelem, ya. Tapi niku ibadah sekali seumur hidup, ya. Baik. Jadi ibadah udhiyah ini adalah ibadah tahunan, setiap tahun, ya. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah SAW ala kulli ahli baitin, bagi setiap keluarga. Berarti ibadah ini adalah ibadah yang dimaksudkan untuk satu kelompok keluarga. Artinya walaupun keluarganya itu banyak, ya, itu cukup satu saja, minimalnya 1 ekor kambing itu sudah cukup. Mbok anake 10 atau 15 sak keluarga nggersak omah cukup, ya, sudah gugur kewajibannya, ya. Syaratnya adalah ada 3 syarat. Maksud ahlul bait di sini yang pertama punya hubungan kerabat, ya, punya hubungan kerabat. Kemudian yang kedua dalam satu rumah, Yang ketiga sumber maisanya masih satu jalur, artinya masih ditanggung oleh satu orang di situ, ya. Jadi satu keluarga, misalnya satu keluarga itu ada anak, ada istri, ada bapak, terus kemudian
om tantenya misalnya ikut di situ, om dan tante itu kan biasanya satu masih kerabat kan, ya, atau keponakan juga satu rumah di situ misalnya, dia ikut nebeng di situ, kemudian nafkahnya ditanggung si bapak ini tadi, karena mungkin omnya, tantenya ini sudah nggak mampu, atau dia masih punya kakek nenek sudah sepuh nggak mampu cari maisha lagi, akhirnya ditanggung sama kepala keluarga ini. Maka sekumpulan orang ini kewajiban kurbannya cuma satu saja, ya, cuma satu saja. Satu ekor kambing sudah mencukupi, atau 1/7 sapi sudah mencukupi. Ya, nanti kalau menyembelih, makanya disembelih atas nama, ya, semuanya. Artinya berserikat dalam pahalanya semuanya. Makanya disembelihnya bismillahi Allahu Akbar, Allahumma anni, ya, wa an ahli, atau bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli, ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian takbir Allahu Akbar, ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Ini semuanya masuk, ya, dengan syarat satu keluarga tadi, ya, masih kerabat. Tapi kalau tidak kerabat ya nggak boleh, nggak diikutkan. Kalau bukan kerabat, walaupun nebeng di situ, kalau bukan kerabat nggak bisa, ya. Kemudian yang kedua yaitu satu rumah. Kalau sudah beda rumah, beda lagi. Misalnya punya anak tapi sudah punya keluarga sendiri, omah-omah dewe, golek biaya hidup dewe, sambut gawe dewe, ya punya kewajiban sendiri dalam berkorban. Ya, kewajiban sendiri dalam berkorban. Atau satu rumah tapi dia sudah cari maisha sendiri, nggak tergantung sama orang tua. Maka ini juga sudah kewajiban berkorban sendiri untuk keluarganya, ya, walaupun satu rumah, karena syaratnya yaitu maisanya itu masih ditanggung satu orang di situ, ya, masih ditanggung satu orang di situ. Jadi kalau walaupun misalnya anaknya sudah kerja, tapi dia masih nebeng orang tua, mangan melu wong tuwa, apa melu wong tuwa, ya, diragati wong tuwa walaupun dhek wis kerja. Cuma dhek iki nggo duwite nggo kesenangan dhewe, istilahnya. Ada seperti ini. Maka ini sudah mencukupi kalau hanya bapaknya yang berkorban di situ, ya, karena syaratnya 3 tadi, ya. Keluarga, masih hubungan kerabat, kemudian satu rumah, dan maisanya masih di bawah satu orang, ya. Baik. Ini tentang kecukupan seseorang di dalam berkorban. Tapi ini bukan kepemilikan loh, ya. Ini berserikat, ini kecukupan ini dalam hal pahalanya. Adapun untuk kepemilikan maka tidak boleh berserikat kalau kambing lebih dari satu orang, ya. Ini kepemilikan nggak boleh, ya. Misalnya seseorang beli kambing paron karo kancane, ya. Aku separuh, kambingnya harga 2 juta, aku sak yuta, kowe sak yuta, yo tuku. Engko dibeleh atas namaku karo keluargaku, kowe atas namamu karo keluarga. Ini enggak boleh. Ini enggak sah menjadi hewan udhiyah, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan udhiyah di sini adalah kapan sembelihan itu menjadi sah, ya, sebagai hewan kurban, artinya sempurna syaratnya dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di sana ada
syarat yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama berkaitan dengan hewan kurban tersebut, yaitu berkaitan dengan umur, ya, berkaitan dengan umur. Karena umur hewan kurban telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, yaitu sudah berusia musinnah, ya. Musinnah dari kata sinnun, yaitu gigi. Makanya sering kita istilahkan nopo poel, okay? Poel. Musinnah itu untuk setiap hewan ternak yang akan disembelih, baik unta, sapi, kambing, ini harus musinnah, ya. Ini harus musinnah. Adapun musinnahnya unta, ini adalah umur genap 5 tahun. Ini enggak ada perselisihan dari para ulama. Genap 5 tahun berarti menginjak 6 tahun. Ya, genap 6 tahun genap 5 tahun menginjak 6 tahun. Ya. Kalau poelnya unta, wallahu alam. Saya sendiri belum pernah mempelajari ini, belum tahu. Karena di Indonesia ya orang sing kurban unta ya. Nanti kalau satu saat unta sudah bisa dikurbankan di Indonesia, insyaallah kita akan belajar nyangar unta ya. Insyaallah ya, harus 5 tahun genap. Kemudian musinnahnya sapi itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 3 tahun genap masuk 4, ada yang 2 tahun genap masuk 3. Adapun jumhur itu berpendapat 2 masuk 3, dan ini yang banyak dianut pendapat kebanyakan sekarang ini, ya. Dan ini yang paling masyhur, ya. Jadi 2 tahun genap masuk 3 tahun, ya. Ini musinnahnya sapi, ya. Adapun tanda poelnya itu sapi itu memiliki 4 pasang gigi bawah, ya. Maka yang poel pertama kali itu adalah gigi depan, ya, gigi seri depan itu akan berproses dari mulai sejak umur 1,5 atau 1,5 lebih sedikit, pokoknya di bawah 2 tahun itu sudah mulai proses poel. Proses pertama yaitu perenggangan pada 2 gigi seri depan, ya. Mulai umur 1,5 itu sudah mulai merenggang, kemudian sampai menginjak 2 tahun, ya. Proses kedua adalah tanggal, ya. Ketika tanggal ini belum ada 2 tahun juga, ya, kurang sedikit, mungkin kurang 2 bulan, ya. Sampai genap 2 bulan itu sudah ada ganti gigi tetapnya. Sudah gigi tetapnya itu semakin besar, 2 kali lipat dari gigi tanggal, dari gigi susunya tadi, ya. Berarti kalau ini sudah genap, sudah lengkap, ya, muncul gigi tetap ini yang besar 2 ini, berarti ini sudah genap umur 2 tahun. Kemudian 2 tahun menginjak 3 tahun sampai 3 tahun itu kemudian tanggal atau poel lagi yang sebelahnya, kanan kirinya 2. Kemudian 3 sampai 4 tahun kanan kirinya lagi yang ketiga. Kemudian 4 tahun dan seterusnya, ya. Mulai 4 tahun itu tanggal gigi yang terakhir, ya. Kemudian semakin tua akan semakin rapuh, ya. Gigi yang seri depan tadi, yang pertama ganti tadi, yang pertama poel itu akan semakin rapuh, kemudian menyusul yang lainnya, ya. Itu proses dalam sapi, ya. Baik, maka semakin sapi itu semakin tua untuk dikorbankan itu semakin afdol, ya.
Jadi kalau dapat sapi umur 2 tahun setengah, 3 tahun, 3 tahun setengah itu semakin bagus untuk dikorbankan. Tapi kalau kurang dari musinnah maka tidak sah sembelihannya. Ya, tidak sah sembelihannya. Artinya dia tidak dianggap berkurban. Ya. Kemudian musinnahnya kambing ini juga ada khilaf, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun. Dan jumhur kembali berpendapat 1 tahun menginjak 2 tahun. Ini untuk kambing, ya, dari jenis ma'az, yaitu kambing kalau kita arani kambing Jawa. Ya, ini 1 tahun ke atas, artinya genap 1 tahun, dan ini ditandai dengan poel. Poelnya kambing itu mulai umur di bawah 1,5 tahun, itu sudah poel. Ya, artinya 1 tahun lebih itu sudah poel. Ya, dan itu sudah bisa dikorbankan. Ya, dan urutannya sama dengan sapi, cuman umur poelnya itu agak lebih tua sedikit, artinya kambing itu umur 1,5 baru bisa 1,5 ke bawah sedikit itu baru poel. Ya, nanti sampai umur 4 tahun lebih, 4 tahun setengah, ya, itu baru semuanya poel. Ya. Baik. Adapun untuk kambing, untuk domba atau gembel, maka ini ada keringanan dari Rasulullah SAW, dibolehkan, yaitu umur jad'ah minadh-dha'ni. Ya, jad'ah minadh-dha'ni, yaitu umur setengahnya dari musinnah. Kalau musinnahnya kambing ma'az tadi itu adalah 1 tahun, maka jad'ahnya, ya, itu adalah setengah tahun, genap jalan 7 bulan. Berarti 6 bulan jalan 7 bulan. Belum poel ini, belum poel kalau dhon, yaitu gembel itu belum poel, tapi boleh. Ini khusus untuk gembel. Tapi kalau jad'ah minal ma'z, ya, yaitu setengah tahun dari kambing Jawa, ini nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau setengah tahun dari kambing dari domba, ya, maka ini boleh. Ya, maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya udhiyah ini sebenarnya mudah dan ringan. Kenapa? Karena di sana ada udhiyah yang ekonomis. Ya, udhiyah yang ekonomis, yang insya Allah masing-masing kitab insya Allah bisa lah. Apalagi satu keluarga itu diwajibkan hanya 1. Ya, diwajibkan hanya 1. Ya, misalnya kalau uangnya pas-pasan, ya cari gembel setengah tahun. Ya, cari gembel setengah tahun. Ini sudah kita dikatakan mampu ini. Ya, gembel setengah tahun pinten hari? Murah le. Kula tekon gembel sing meteng wis sameh lahir regine di bawah 2 juta. Nah, mungkin 500 angsal nggih. Mungkin angsal. Tapi yang jelas di bawah 1 juta, saya yakin di bawah 1 juta. Gembel. Tapi nek Jawa larang le. Jawa larang. Ya alhamdulillah Jawa ora oleh setengah tahun. Ya, apune nek Jawa ini modele etawa. Ya lagi lahir ceprot itu 2 juta. Ya. Ini gembel setengah tahun insya Allah boleh di bawah 1 juta. Ya, maka cari itu. Ya, kalau kita mampu punya uang 1 juta misalnya, wah 1 juta meh tak tukoke wedhus sing lanang kok ora oleh. Ya, apa meneh gembel setengah tahun wedok. Ya, ekonomis wis, ekonomis. Ya, ini bukan ngajari pelit loh Pak. Maksud saya ini dibolehkan dalam syariat bagi orang-orang yang memang kesulitan ekonomi. Tapi dari sisi
istilahnya kemampuan finansialnya terbatas, ya, punya sisa uang kok cuma misalnya 700, 800. Lah nek ngerah sing afdol lanang gagah ayo tangeh lamun, ya. Dan alhamdulillah syariat membolehkan. Wedok oleh, ya, setengah tahun gembel oleh, ya. Wedok setengah tahun, neng petani yakin terus di bawah 1 juta, ya. Ndak percaya golek karo aku. Masya Allah, ya, mudah syariat itu, ya. Kita bisa takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang seperti ini belum tentu kok, wah aku pahalanya yo kalah gede karo, belum tentu. Ya, bisa jadi dia lebih ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dibaringi dengan kesedihannya, dengan keterbatasan ekonomi, tapi dia tetap mau berkorban. Pokoknya sah menurut syariat, syarat-syaratnya tak penuhi, aku korban bismillah, wis rapopo tak tuntun cilik diguyu kancane wis ben karepe. Ya. Lah wong sing digoleki ridhone Allah Subhanahu Wa Taala. Aku golek ridhone menungso, alah diguyu isin mulih, ya. Ra sida korban. Ya. Karena bisa jadi kesedihan dia tersebut kemudian dia tetap melaksanakan dengan syarat-syarat sah yang sederhana, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar, ya, bahkan bisa jadi lebih besar daripada yang berkorban dengan korban yang besar tapi hanya sekedar kebanggaan, ya. Baik. Ini syarat sah berkaitan dengan umur, ya. Tapi kalau kita punya, yo aja golek sing minimalis. Kuwi keliru, ya. Makanya di sini saya sampaikan ini bukan berarti ngajak ngirit, ora. Nek duwe iso urunan sapi 3 juta, 3,5 petang juta, laksanake. Iso tuku wedhus regane kira-kira 10 juta, tukoke, ra masalah. Semakin besar ikhlas, semakin besar pahalanya. Niki nek orang duwe, nek kesulitan, kepepet, duwene mung kuwi entuke wedhus wedok gembel setengah tahun. Ya. Maka jangan batalkan niat kita, apalagi kalau kita berpendapat itu wajib bagi yang mampu. Berarti kita sudah mampu walaupun kemampuan kita tidak sebagaimana kemampuan saudara kita yang lainnya, yang bisa urunan sapi, yang bisa beli kambing gagah, ya, harganya juta-jutaan, wis ben ra masalah. Semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedahnya sebagaimana disebutkan ulama, ruba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal kecil, ya, yang dilaksanakan oleh seseorang, dia bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena besarnya niat yang dia bangun di dalam dia beramal tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, menyembelih ini, udhiyah ini ibadah kepada Allah dan bukan kebangga-banggaan. Bukan untuk berbangga-bangga. Wah, aku iso tuku sapi, iso urunan sapi gede, ya. Nek ra gede moh. Mangsane, ya. Apa nek wis gede-gede ganjarane urung mesti. Ya. Besar kecilnya pahala itu tergantung niat kita, keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas semakin besar. Ya. Semakin kita ikhlas semakin besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Taib, itu dari sisi umur yang dibolehkan. Artinya kalau kurang dari itu, sapi kurang dari 2 tahun, kambing kurang dari 1 tahun, domba kurang dari setengah tahun, maka kalau unta kurang dari 5 tahun, maka ini enggak sah. Tidak sah. Kalau terkadang disembelih gimana?
Apakah sembelihannya boleh dimakan? Sembelihannya boleh dimakan, tapi hanya sekedar sembelihan biasa, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tentang jumlah, ya, jumlah yang mencukupi terhadap hewan tersebut. Jumlah yang mencukupi adalah untuk kambing 1 orang, ya, untuk kambing 1 orang, dan itu nanti pahalanya untuk beserta keluarganya. Untuk sapi itu maksimal 7 orang, 1/7 itu untuk 1 orang dan keluarganya, ya, itu untuk sapi. Unta demikian 7, ada riwayat 10. Walaupun riwayat 10 masih diperselisihkan ulama hadisnya, ada yang mendhaifkan dan ada yang mensahihkan, ya. Tapi kalaupun mau 10 ya, insya Allah nggak ada masalah kalau untuk unta, ya. Jadi unta bisa patungan 10 orang. Untuk sapi 7 orang maksimal, ya. Kurang dari 7 gimana? Lebih afdol, ya. 6 orang, 5 orang, 4 orang, semakin sedikit semakin afdol. Apalagi kalau sapinya 1 orang 1, Masya Allah, ya. Bagian ini jikuk dewe sambil gotong rakwat, ngongkon panitia mesti, ya. Karena semakin afdol itu, semakin afdol, ya. Jadi unta sendirian, sapi sendirian, kemudian kambing sendirian, itu urutannya. Adapun keutamaan unta dibagi 10 atau 7, sapi dibagi 7 atau kambing 1, itu afdalnya ini ada khilaf dari ulama. Wallahu alam, yang afdal adalah dari sisi harga, ya. Kalau kambingnya sijine 2 juta, urunan sapi 3,5 juta, 4 juta, ya afdal sing urunan sapi. Karena semakin yang dikeluarkan itu semakin banyak, ya. Itu dari sisi kimahnya, dari sisi harganya. Belum lagi nanti pertimbangan lain dari sisi manfaatnya, ya. Maka sapi itu semakin manfaat, unta semakin manfaatnya semakin banyak, ya. Maka ini Allah alam, saya sendiri condong dari pendapat ini, yaitu semakin harga urunannya itu semakin tinggi maka dia semakin afdal. Kemudian jenis yang menghasilkan dagingnya semakin banyak, itu semakin menambah keafdalan, ya. Adapun uyuran lebih dari 7 untuk sapi atau kambing lebih dari 1, maka ini tidak boleh. Kemudian ada permasalahan sekarang yang lagi marak ini, bahkan kemarin sempat saya dengar sapi itu arisan, ya, arisan untuk ada yang 7 orang, arisan 7 orang itu nanti setiap tahun di atas namakan 1 orang. Kalau sapinya 21 juta berarti setiap tahun dia setor 3 juta terus. 3 juta untuk si A ini dulu. Nanti tahun berikutnya si B, kemudian si C, dan seterusnya sampai 7 orang ini genep. Karena itu disembelih untuk 1 orang saja. Jadi korbannya 1 orang tapi hasil ngutang, ya. Utang memang boleh dalam Islam, boleh, ya. Hutang boleh asalkan tidak ada riba, ya, tidak ada riba. Cuman kalau seperti ini kurang maslahatnya. Bahkan bisa jadi kalau bagi yang berpendapat wajibnya, maka ketika dia menghutangi, padahal dia kan mampu untuk berkorban uang itu, tapi untuk dihutangkan kepada orang yang berkorban, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban, dosa, ya. Mampu loh, ya. Wis aku dino iki tahun ini enggak korban sik, dinggo arisan 3 juta setorke, ya. Tahun ngarep dikopiok meneh misale, ya nek itu urutane.
Dosane ping 7 nanti utawa ping 6. Ya, aku ora kurban sik, lah ngopo lah aku arisan durung wayahku kok. Lah dite nggo apa? Tak nggo asok arisan. Arisan apa? Kurban. Lho lha iki piye? Ya, nek wajib dosa malah. Ya. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua, ini kita nggak membahas tentang bolehnya berhutang atau tidaknya, tapi kita membahas manfaat dan madaratnya. Madarat yang kedua yaitu masalah ithar. Ya, kadang orang kan wis ora apa-apa lah, tak ngutangi Pak D si anu iki gen iso kurban dhewe sapi utuh. Ya, tak utangke. Ini namanya ithar, mendahulukan orang lain, mendahulukan saudaranya. Dan ini ada keutamaan dalam Islam. Ithar ini dibahas dalam masalah fikih. Ya. Tapi ithar itu yang dibolehkan dalam syariat, ithar dalam masalah duniawi. Ya, bukan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah nggak boleh. Ya. Contoh dalam masalah ibadah, shaf pertama keutamaannya para malaikat bersolawat, ya, dapat keutamaan yang lain lagi, keutamanya banyak shaf pertama, ya. Kemudian masih ada satu tempat kita sama teman kita datang bareng, kemudian monggo jenengan mawon, nggak boleh, ya. Seperti itu nggak boleh, nggak dibenarkan ithar seperti itu. Ithar yang dibolehkan misalnya suguhane didum kurang siji, koncone ning sandike kok ora entuk, awake dhewe wis entuk, kene nggo jenengan mawon. Lah iki jos. Nah, tapi saiki kuwali, nek sop pertama jenengan mawon, nek suguhan langsung diceketem dhewe. Ya, kancane urung entuk wis karepe tok-tok ora ngerti lah. Ya, salah teko keri. Ya. Harusnya ithar seperti itu. Makanya zaman dulu ada peperangan itu. Ya. Salah satunya sahabat Ikrimah itu, anaknya Abu Jahal itu, 2 orang temannya jadi 3. Ikrimah dan 2 orang temannya itu sama-sama terluka di medan perang. Setelah selesai perang, semuanya kehausan. Ikrimah kehausan, 2 temannya juga kehausan. Kemudian ada temannya yang ngasih air. Si Ikrimah ini radhiyallahu ta'ala anhu mendengar erangan temannya yang kehausan, maka dia katakan, berikan sama temanku dulu. Ya, dikasihkan teman yang kedua. Teman yang kedua dengar teman yang ketiga mengerang kehausan juga, kasihkan temanku yang ketiga itu. Kemudian keliling, yang ketiga seperti itu. Ya, akhirnya setelah keliling semuanya meninggal tanpa meneguk setetes air pun. Karena apa? Karena lebih peduli dengan sahabatnya, dengan temannya dalam kondisi berperang jihad fisabilillah. Semuanya mati syahid. Ya, ini ithar yang dibolehkan. Ya, dalam masalah duniawi kita ithar, tapi kalau dalam masalah ibadah nggak boleh. Wis kowe sik wae korbano sik, yang tak utangi dite. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, kalau pendapatnya wajib, justru dia dosa. Ya, dia berdosa karena dia mampu loh, dia mampu. Kecuali kalau dia juga korban, dia menghutangi, itu monggo. Ya, wes tak utanginya, aku melu warisan, aku tiap tahun yo melu kurban. Nah, ini nggak ada masalah, malah bagus. Ya, taib. Kemudian juga ada kasus, yaitu urunan sapi, kemudian arisan sampai 14 orang. Ya, nanti di atas namakan 7. Ya, AB berserikat. Ya, urunan misalnya urunan sapinya 3 juta, 1,5. Tahun ini atas namaku 1/7, tahun berikutnya atas namamu 1/7. Cuman disyaratkan kalau dapat daging separuh-separuh ya. Ya, separuh-separuh ya. Kowe lurus tengah, aku lurus tengah. Kan itu 5 kilo ya.
Kowe lurus tengah, aku lurus tengah. Ini atas namamu, ya. Atas nama si A, si B ya kudu itu dagingi, ya. Tahun ngarep ya ngono, atas nama si B, si A ya kudu itu dagingi. Maka ini bisa menjadi riba. Kenapa? Karena persyaratan. Karena kaidahnya kullu qardin jarra bi naf'an fa huwa riba. Setiap utangan yang menimbulkan manfaat maka itu adalah riba. Manfaat ribanya di mana ini? Yaitu daging tadi. Lambuk syarat lurus setengah kilo. Ya, aku wis ngutangi kowe karo tengah lho. Aku wis lila ora kurban taun iki lho. Ya kudu mbok kei dagingi. Ya. Maka ini enggak boleh seperti ini, ya, karena bisa jadi riba. Harusnya kalau memang hutang piutang harus memang itu ta'awun, membantu. Dan itu nanti kalau 1,5 itu padahal sudah dapat kambing tadi, itu juga akan jatuh kepada yang permasalahan yang pertama tadi. Ya, dia enggak korban padahal dia mampu, tapi untuk menghutangi temannya tadi. Ya, maka ini mudaratnya jauh lebih besar. Ya, maka hendaknya kalau kita punya harta tidak mampu iuran sapi, ya sudah beli kambing. Kalaupun beli kambing dapatnya yang minimalis, ekonomis, betina, ya wes nggak masalah. Beli yang betina, umur 1 tahun kalau dapat, kalau nggak dapat umur setengah tahun gembel tadi. Ya segitu saja. Ya. Jangan sampai kita mempersyaratkan tadi wis ngutangi karo tengah kudu itu daging. Padahal itu haknya sahibul kurban, bukan hak kita. Kita ngutangi ya sudah, pahala kita pahala ngutangi gitu saja, tanpa harus ada syarat-syaratan. Kalaupun nggak disyaratkan, misalnya dia ngasih dengan sendirinya, ya. Si A, giliran si A dia ngasih kepada si B yang menghutangi 1,5 juta tadi, misalnya tak kasih, ya sudah 2,5 kilogramnya. Kemudian giliran tahun depan si B, ya ternyata qadarullah pas korban atas nama dia punya keluarga banyak, akhirnya wes si A tak kei. Ya dia, ya apa yang terjadi? Si A grundel dek bentak lurus tengah paro niding saiki sithik kowe ra dikeki kebangetan men, ya. Ora ngerti soal korban melu iuran sapi kita utangi apa piye, ya. Akhirnya seperti itu, madharatnya jauh lebih besar. Keikhlasan kita dipertaruhkan, ya. Maka ibadah ini bukan suatu yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu semampunya, melaksanakan ajaran agama itu semampunya. Enggak usah takalluf, ya. Karena biasanya kalau wah aku nek iuran sapi piye, mosok tuku wedhus mung karo 0,5 juta itu wis piro cilik engko. Padahal wis memenuhi syarat. Ya sudah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Semakin tiap tahun Allah mudahkan, nanti dapat berkorban dengan yang lebih besar, ya. Bukan untuk berbangga-banggaan. Nah, karena ini ada biasanya model semacam ini karena sudah ada indikasi niat kita ingin berbangga di hadapan masyarakat. Liyane do ukuran sapi kok aku ra melu sapi, mosok wedok dhewe, ya. Dilok-lokke sisan, ya. Maka ini yang harus kita camkan dalam masalah ini. Baik, mungkin ini dulu. Adapun yang lainnya, ya, untuk masalah baik, ini saya lupa tentang masalah keabsahan hewan yang tidak sah dijadikan sembelihan, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan. Ini ada 4 saja yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu 4 hal yang tidak mencukupi untuk dijadikan sembelihan.
yaitu dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan yang tidak boleh yaitu al-aura al-bayyin auruha, yaitu yang buta matanya dan jelas kebutaannya, ya, jelas kebutaannya. Dan ini menurut orang yang ahli, bukan menurut hewannya loh ya, tapi menurut ahlinya, dokter hewannya. Misalnya dokter mengatakan ini hewan ini hanya rabun saja, kelihatan tapi sedikit-sedikit. Ini prediksi dokternya. Maka kita nurut dokternya. Berarti kalau seperti ini masih boleh dikorbankan, walaupun makruh, ya, tapi sah, ya, karena prediksinya dokter hewan itu dia nggak buta. Yang tidak boleh itu buta sebelah dan butanya jelas, ya, bukan menurut kambingnya atau sapinya. Kalau kambingnya mungkin kalau bisa ngomong aku jane ya wis lamur ini loh jane aja dibeleh. Nah, kian menurut prediksi ini kambing. Makanya kalau hanya sekedar putih itu hanya lamur, ya, menurut dokter itu masih dikatakan ada penglihatannya walaupun kabur, dan itu masih boleh, tapi itu makruh. Kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, sakit yang sakitnya jelas, ya. Ini juga menurut prediksi. Kalau dokter mengatakan wah ini sakitnya ini parah, nanti mempengaruhi rasa daging misalnya, ya, misalnya kena jarob, yaitu kena kudis, tapi kudisnya parah, dagingnya jadi nggak sedap kata dokter, ya, maka ini juga nggak boleh, ya. Kemudian al-arja al-bayyin dhul'uha, yaitu yang pincang dan jelas pincangnya. Ini bisa dilihat dengan kalau dia jalan dengan yang sehat ketinggalan, ya. Tapi kalau dia pincang, tapi kalau disuruh jalan dengan yang lainnya bisa sekali-sekali jerantal, ya, iso salip-salipan walaupun kadang digluk-digluk, maka ini masih boleh dikorbankan, ya. Walaupun hukumnya makruh. Tapi kalau ketinggalan wis mlayu moh dicebleki moh, ya, pancane wis teko adoh wis meneng wae, wong deglak-deglik kadang malah mandek karena kakinya sakit, maka ini enggak boleh. Kemudian yang keempat yaitu al-kasirah allati la tunqa, yaitu yang terlalu kurus sehingga diperkirakan sumsumnya tidak keluar. Karena sumsum itu bisa keluar karena kondisi tubuh yang gemuk biasanya. Semakin gemuk sumsumnya akan semakin banyak, ya. Kayak wong nek saya tua wis entek ya plumase, sumsume wis entek, ya. Wis keriput, wis tuwek, ya. Umur 70 80 ke atas wis nek dinggo mlaku prengkat-krengkit, ya. Sapi semakin tua juga demikian, akan semakin kurus sama anunya, apalagi kalau sampai menjelang umur-umur akhir, ya, atau terlalu kurus karena penyakit tertentu, misalnya masih muda tapi karena penyakit sampai kurus sekali sehingga sumsumnya jadi sedikit, maka ini enggak boleh dan tidak sah. Selain itu hanya dikenakan hukum makruh seperti mungkin sanglir, ya, atau telinganya terpotong sedikit, atau buntutnya hilang, ya, terpotong, atau tanduknya yang punya tanduk patah satu, maka ini hukumnya makruh tapi tetap masih sah, ya, masih tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang lain-lainnya nanti bisa dilanjutkan di luar forum ketika mungkin ada yang ditanyakan, kita bisa diskusikan tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti setelah ini kita lanjutkan untuk panitia korban, ya, pertemuan sebentar untuk membahas tentang kepanitiaan korban Masjid Sabilillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.